אדוני, מלכי משיח, או אל עליון, לך אשיר, או שר שלום, בך בטחתי, כל היום לך קיוויתי. Angkatlah wajah Rajamu tiba, sujud dan sembah Dia nyanyi. Sekarang pujilah keagungannya,
akan Yesus, Tuhan Raja segala raja. Mari sama-sama agungkan Dia, sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Angkatlah wajah, Rajamu tiba, sujud dan sembah Dia nyanyilah. Sekarang pujilah keagungannya, muliakan Yesus, Tuhan Raja segala raja. Angkatlah wajah, Rajamu tiba, sujud dan sembah Dia nyanyilah. Sekarang pujilah keagungannya, muliakan Yesus, Tuhan Raja segala raja. Haleluya. Angkatlah wajah, Rajamu tiba, sujud dan sembah Dia nyanyilah. Sekarang pujilah keagungannya, muliakan Yesus, Tuhan Raja segala raja. Muliakan Yesus, Tuhan Raja segala raja. Muliakan Yesus, Tuhan Raja segala raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji
pujian kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu, sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak. Terima kasih Tuhan. Biar sembah dan puji terus keluar dari dalam hati dan hidup kami untuk Tuhan. Engkau Tuhan yang layak kami sembah. Biar dari semua pulau-pulau, segala suku, segala yang bernafas menyembah-Mu. Terima kasih pagi hari ini hanya kemuliaan-Mu yang nampak di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuliakan Engkau, Raja di atas segala raja. Mari yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu, sorak-sorai sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Tuhan kita yang maha mulia, haleluya. Mari tepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Biar dari pulau-pulau dan benua memberikan pujiannya buat Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari sama-sama katakan dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi juga di hadapan-Mu. Angkat tangan sama-sama.
sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. We thank you Lord. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Mari kita angkat tangan kita. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi. Mari kita angkat tangan Tuhan di hadapan Tuhan kita yang luar biasa. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sekali lagi Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Amin. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Terima kasih. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Engkau Allah kami yang sungguh luar biasa Yesus. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Terima kasih Tuhan. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk setiap umatnya. Saya mau puji Engkau Tuhan. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Yesus lahir, dimuliakan, jadi
Raja kita dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hanya namamu Tuhan. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh Raja Raja di atas segala raja. Engkau Tuhan yang kami nanti-nantikan. Engkau Tuhan yang akan datang menjemput setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di hari yang spesial ini kami merayakan kelahiran Tuhan. Dan kami percaya Tuhan ada berkat yang baru lewat Natal tahun ini. Berbicaralah bagi kami Tuhan. Berbicaralah buat setiap kami lewat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Pakai hamba-Mu di dalam segala keterbatasan hamba untuk menjadi penyambung lidah Tuhan. Untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini untuk semua jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus Engkau yang melawat kami. Roh Kudus Engkau yang menjamah setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Puji Tuhan, saudara. Hari ini kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Tema Natal tahun ini yaitu Sang Raja tiba. Setiap tanggal 25 Desember kita merayakan yang namanya Natal. Kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Ada satu ayat yang menjadi dasar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Matius 2 ayat 1 dan 2 berkata, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Saudara, orang Majus itu datang mencari raja, saudara.
Mereka datang spesial untuk Yesus karena mereka tahu orang-orang Majus ini bahwa Yesus Kristus adalah Raja, saudara. Ada seorang raja yang pernah hidup di Irak, di negara Irak di zaman yang lampau, saudara. Namanya Raja Harun al-Rashid. Satu kali Raja Harun al-Rashid ini ingin tahu karakter para menteri-menterinya. Lalu kemudian Raja Harun bertanya kepada penasihatnya, Abu Nawas. Abu Nawas ini ditanya oleh raja, Abu Nawas, aku ingin tahu bagaimana karakter daripada menteri-menteriku. Bagaimana caranya supaya aku bisa tahu? Kalau di hadapanku kan semua yes man, semuanya ya Tuhan, semuanya nurut. Tetapi aku kepingin tahu bagaimana karakter sesungguhnya daripada para menteriku. Abu Nawas berkata kepada Raja Harun, Tuanku Raja, coba Raja menyamar sebagai seorang pengemis. Pakai pakaian compang-camping, pakai pakaian yang butut, dan datanglah ke rumah para menterimu. Raja setuju dan kemudian raja mengganti bajunya dengan baju pengemis. Baju yang compang-camping, baju yang butut, saudara. Baju yang sudah lama. Kemudian raja datang ke menteri-menterinya dengan menyamar. Menteri-menterinya tidak ada yang tahu bahwa yang datang itu adalah raja mereka. Raja Harun datang ke rumah para menteri. Dia menyamar dan dia minta makan kepada para menterinya. Saat tiba di rumah daripada para menteri tersebut, satu persatu didatangin, saudara. Menteri-menterinya ini saat melihat ada pengemis yang masuk di rumah mereka, mereka lihat dan mereka usir, saudara. Mereka perintahkan untuk keluar. Dia tidak mau menterinya ini untuk memberikan apa yang diminta oleh pengemis ini. Raja Harun keluar dari rumah para menterinya, satu persatu dicoba satu, saudara. Ternyata menteri-menterinya ini kebanyakan tidak menolong pengemis ini. Yang tidak lain adalah Raja Harun. Sampai satu kali saat dia berjalan, Raja Harun berjalan, dia bertemu dengan seorang anak kecil. Dan saat anak kecil ini melihat Raja Harun dengan pakaian pengemisnya, anak kecil ini juga tidak tahu bahwa ini adalah raja mereka. Tetapi respon daripada anak ini luar biasa. Anak ini berkata, Pak pengemis, ini aku bawa roti bekal untuk makananku. Aku ingin berikan untuk engkau. Makanlah ini. Raja Harun yang berpakaian sebagai pengemis menjawab, nanti kamu makan apa? Ya. Tapi anak kecil ini berkata, makanlah untuk Bapak. Saya sudah cukup, tadi saya sudah makan di rumah. Raja Harun pulang ke istananya. Dan kemudian saat dia tiba di istana, dia panggil para pengawalnya. Dia berkata, pengawal, tangkap menteri-menteriku yang kurang ajar itu. Tangkap mereka dan hukum mereka. Tetapi anak yang aku temukan, berikan dia hadiah yang paling besar. Berikan hadiah yang terindah buat anak ini. Karena anak ini menyambut aku. Saudara, Yesus itu raja di atas segala raja. Dia 2000 tahun yang lalu dia lahir di dalam sebuah kesederhanaan. Itu semuanya dibungkus dengan hal yang paling sederhana, kelahiran Tuhan Yesus. Untuk menutup kemuliaan yang sebenarnya dimiliki oleh dia, saudara. Harusnya Tuhan Yesus itu, dia menjadi raja yang datang. Tetapi lewat kesederhanaan yang dia punya, dia lahir di
di sebuah kandang. Dia jadi anaknya tukang kayu, saudara. Ini raja kita. Ini Tuhan kita, saudara. Buat setiap kita yang menyambut raja di atas segala raja. Setiap kita yang menerima Yesus Kristus. Bukan hanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita sambut Sang Raja. Saya percaya hidup yang kekal, kehidupan kekal itu Tuhan siapkan buat kita. Ada pahala, ada hadiah yang besar buat setiap kita, saudara. Pertanyaannya, apa yang harus menjadi sikap kita terhadap Sang Raja? Bagaimana sikap kita? Kita hidup seperti apa di hadapan Sang Raja? Yang pertama, saudara, di dalam Matius 2 ayat 11a. Maka masuklah mereka, orang-orang Majus, ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah, saudara. Hal yang pertama yang harus kita lakukan, yang menjadi sikap kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, yaitu sujud menyembah. Orang yang menyembah itu pusatnya bukan dirinya sendiri. Orang yang menyembah itu memiliki ketaatan yang penuh, saudara. Saat kita ini memiliki ketaatan yang penuh, kita bisa sujud menyembah, saudara. Pusat daripada kehidupan kita, penyembahan kita adalah raja di atas segala raja. Sentralnya bukan diri kita, saudara. Bukan kepentingan-kepentingan kita, saudara. Hari-hari ini banyak orang beragama, bahkan KTP-nya Kristen, saudara. Tetapi pusatnya bukan Tuhan. Doa-doanya bukan jadilah kehendakmu, tetapi jadilah kehendakku. Saudara, seringkali kita berdoa, kita mintanya sama Tuhan. Kita sudah bawa permintaan kita dengan pikiran-pikiran kita. Seolah-olah Tuhan harus memberikan apa yang kita minta, saudara. Seorang yang menyembah itu punya ketaatan, saudara. Pusatnya bukan dirinya sendiri. Orang yang menyembah ini pusatnya Kristus, saudara. Banyak orang menganggap bukan Tuhan yang menjadi pusat, tetapi uang. Di dunia ini sekarang begitu, saudara. Uang seringkali menjadi pusat bagi manusia. Mereka melakukan apa saja untuk dapat duit, saudara. Untuk cari uang mereka lakukan apa saja, saudara. Dunia seperti itu menghalalkan segala cara, saudara. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita ini menyembah Tuhan sebagai Raja, kita ini punya ketaatan kepada Raja, saudara. Apa yang Raja itu titahkan, apa yang Raja itu perintahkan buat setiap kita, kita mau lakukan dengan seperti apa yang Dia perintahkan, saudara. Saya punya seorang teman, dia usaha percetakan, saudara. Saya sebut saja namanya Pak Frederick. Ya. Semoga dia lihat lewat tayangan ini karena dia ada di luar kota, saudara. Satu kali dia cerita kepada saya, dia kasih kesaksian sama saya. Pak Frederick ini orang yang takut Tuhan. Dia orang yang cinta Tuhan, melayani Tuhan. Usahanya percetakan kecil-kecilan, bukan percetakan yang besar, offset gitu bukan, saudara. Cetakan kecil-kecilan. Satu kali dia cerita kepada saya, dia ngomong gini, Pak, saya ini pokoknya kalau kerja saya belajar untuk hidup lurus. Ya. Saya tanya dia, apa contohnya kamu lakukan hidup yang lurus di dalam pekerjaanmu? Apa yang kau lakukan? Kasih aku kesaksian, berikan saya kesaksian.
Lalu kemudian Pak Frederick ini cerita kepada saya. Satu kali Pak, saya ini dapat order cetakan dari sebuah perusahaan. Nilainya cukup besar awal tahun itu. Nilainya cukup besar. Kemudian PO sudah turun, pembayaran juga sudah turun saudara. Langsung dibayar. Dia cetak cepat dan akhirnya jadi saudara. Kemudian saya telepon bagian purchase order, bagian PO, bagian pembelian ini. Pak, ini cetakan sudah jadi, saya mau kirim ke kantor. Bagian pembelian berkata, Pak, jangan dikirim semua. Kirim dulu 10% saja. 10% saja dikirim. Nanti sisanya bertahap saja. Pokoknya Pak sudah terima pembayaran lunas. Saudara, Pak Frederick ini setuju dan kemudian dia kirim 10%. Saudara, dikirim ke kantor. Seminggu ditunggu telepon untuk dikirim lagi, tidak ada saudara. Sebulan tidak ada telepon, Pak Frederick ini kembali telepon kepada perusahaan ini, bagian pembelian. Pak, ini sudah 1 bulan. Pak, kapan mau tak kirim ini barang sisanya ini yang 90%. Bagian pembelian berkata, sabar Pak, tenang aja, ini stoknya masih banyak, titip dulu di tempatnya Bapak. 2 bulan berjalan, tidak ada telepon saudara. Lalu kemudian telepon lagi Pak Frederick ini. Diberitahu dari bagian pembelian, sabar Pak, tenang saja. Sudah pokoknya Pak, tidak usah telepon-telepon. Nanti kalau kami butuh, kami pasti telepon. Titip aja, kan Bapak sudah dilunasi. Ya. Oke, akhirnya Pak Frederick ini, dia tidak telepon saudara. Berjalan waktu sampai akhir tahun saudara. Sampai akhir tahun dan kemudian Pak Frederick ini telepon lagi. Pak, ini sudah hampir 1 tahun. Ini barangnya ada di tempat saya. Barang pesananmu. Ya. Ini bagaimana ini? Ya. Bagian pembelian ngomong, sabar, taruh aja di situ. Ini saya ada order lagi buat kamu. Ya. Tapi saya minta tolong ya. Saya kirim purchase order ke tempatmu, PO-nya turun ke kamu. Nilainya juga cukup besar saudara. Hampir sama dengan nilai pembelian awal tahun. Saya tidak usah mbok cetak barang itu. Tidak usah mbok buat barang itu. Saya turun purchase order, saya turun pembelian untuk kamu. Kamu kirim nota tagihannya aja ke saya. Nanti dari nota itu bagianmu 10%. Pak Frederick ini kaget saudara. Loh kok gini ya. Dapat order, nggak usah dikerjain, cuman kasih tagihan, dapat 10% dari nilai tagihan tersebut saudara. Saat tahu seperti itu, Pak Frederick ini berkata, maaf Pak, saya tidak bisa lakukan seperti ini. Saya tidak mau lakukan ini. Sekalipun ada keuntungan di depan mata saya, 10% nilainya dari 100 juta, kalau di total misalnya 100 juta, 10 juta saudara. Tidak usah kerja apa-apa, 10 juta saudara. Aku tidak mau. Bagian pembelian marah saudara. Kamu ini diajak kerja sama kok tidak bisa. Ya wes, kirim aja barang-barangnya. Aku udah pesan lagi di kamu. Mulai hari ini putus kontraknya. Aku tidak kerja sama kamu. Pak Frederick ini berkata, ya Pak tidak apa-apa. Pak tidak kerja dengan saya, kerjasama dengan saya tidak apa-apa. Tapi saya tidak mau melakukan yang seperti ini. Saudara, Pak Frederick ini berjalan lurus. Saudara, hidupnya belajar untuk hidup yang lurus. Saudara, saya terakhir ketemu dia awal-awal pandemi. Sekitar bulan Mei itu saudara. Maret pandemi, Mei atau Juni saya ketemu dia. Dia cerita sama saya. Pak tahu, saya ini selama pandemi itu diberkati Tuhan. Saya pancing dia. Iya, sekarang kamu kok punya mobil baru ya? Ada mobil Avanza. Biasanya saudara bawa sepeda motor, saudara dia bawa motor.
Kalau ke rumah, kalau ke pekerjaan itu dia bawa motor, saudara. Kamu kok bawa mobil baru ini? Iya Pak, nyicil berapa? Saya tanya begitu saudara. Uang mukanya berapa, kreditnya berapa tiap bulan? Dia jawab, ini tunai Pak bayarnya. Wow, luar biasa kamu. Tuhan berkati kamu ya. Masa pandemi kayak gini, percetakan banyak tutup. Ya. Banyak usaha-usaha yang sulit. Tapi kamu kok bisa beli mobil, luar biasa. Gimana ceritanya? Dia cerita, Pak, cetakan saya tetap sampai sekarang. Ordernya masih jalan. Tapi saya dapat satu job lagi. Saya dapat satu pekerjaan. Saya itu punya keahlian buat minyak kayu putih. Aku buat minyak kayu putih Pak. Dan saya jual. Masuk ke perusahaan-perusahaan. Ya, ada merek-merek tertentu yang pakai buatan daripada Pak Frederick ini saudara. Dan keuntungan saya Pak selama sekian bulan. Keuntungannya 300 juta. Wow, luar biasa kamu. Kamu orang yang diberkati Tuhan. Karena engkau hidupmu lurus di hadapan Tuhan. Saudara, penyembahan itu bukan sekedar nyanyian yang keluar dari mulut kita. Penyembahan itu bukan sekedar pujian yang keluar dari mulut kita untuk Tuhan kita, saudara. Itu masih level awal. Tetapi penyembahan yang sesungguhnya adalah saat engkau memiliki ketaatan yang penuh kepada Raja di atas segala raja, kepada Kristus, saudara. Itulah penyembahan yang sesungguhnya di dalam hidup kita, saudara. Yang kedua, orang yang menyembah itu memiliki kelembutan hati, saudara. Orang yang menyembah itu mudah untuk ditegur. Kenapa? Dia memiliki kelembutan hati. Tuhan pernah berkata, aku sudah menemukan Daud seorang yang berkenan kepadaku. Siapa Daud? Dia raja yang luar biasa. Daud pernah berbuat salah, saudara. Dia pernah berbuat jahat. Dia pernah berdosa, saudara. Tetapi saat ditegur, langsung bertobat, saudara. Dia memiliki yang namanya kelembutan hati, saudara. Setiap kita yang menyembah kepada Kristus, miliki kelembutan hati. Karena saat engkau punya yang namanya kelembutan hati, engkau mudah ditegur. Lewat kebenaran firman Tuhan, lewat apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini. Seringkali Tuhan pakai keadaan untuk menegur kita, saudara. Cepatlah bertobat. Cepat datang kepada Tuhan bertobat. Jangan marah kepada Tuhan, marah kepada pendeta. Saudara, menyesali keadaan. Saudara, orang yang menyembah itu memiliki kelembutan hati, saudara. Penyembahan itu adalah sikap hati kita. Kita boleh hebat khotbah, berkata-kata. Kita boleh hebat menyanyi, memuji Tuhan. Kita boleh hebat kerja cari duit, uang, saudara. Tetapi bukan itu yang dicari Tuhan. Bukan itu yang dilihat dan diukur Tuhan. Yang diukur adalah ketaatanmu kepada Raja di atas segala raja. Yang diukur adalah sikap hatimu, saudara. Kalau engkau punya kelembutan hati, saya percaya Tuhan itu senang, saudara. Saya saat menegur anak saya, Stephen ataupun Grace, saat dia, iya Pak, iya aku lakukan, iya hati saya itu senang, saudara. Ini hati Papa di dunia, apalagi hati Bapa di surga. Hati Bapa itu dia melihat sikap kita, ketaatan kita, kelembutan hati kita, saudara. Siapa manusia yang tidak pernah bersalah dan berdosa? Kita semua pernah bersalah di hadapan Tuhan. Kita semua pernah bersalah di mata Tuhan.
Tapi saat kita ini punya ketaatan, kita berjalan di dalam ketaatan demi ketaatan setiap hari. Kita memiliki sikap hati yang lembut, saudara. Bukan hati yang keras. Jangan punya hati yang keras, saudara. Hati yang keras ini akan dihancurkan. Semakin lama akan dihancurkan, saudara. Karena Tuhan tidak suka sikap hati yang keras. Miliki kelembutan hati di hadapan Tuhan. Saya percaya penyembahan kita ini akan berkenan di hadapan Tuhan. Seperti Tuhan berkata kepada Daud, aku telah menemukan orang yang berkenan di hadapanku. Demikian juga saya berdoa, saudara dan saya, Tuhan berkata yang sama, aku berkenan kepada umatku. Umat yang aku temukan saat engkau punya ketaatan dan kelembutan hati. Punya sikap hati yang benar di hadapan Tuhan, saudara. Hal yang kedua yang harus kita lakukan, sikap kita terhadap sang raja, yaitu mempersembahkan yang terbaik. Ayat 11b pasal 2 Matius, mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan dan mur. Saya tulis di bawah, level tertinggi dari sebuah persembahan adalah satu, memberi yang terbaik. Yang kedua, ini berjalan bersamaan, saudara, dengan rasa cinta. Saudara, kita bisa memberi, tapi tidak ada rasa cinta di hati. Kita bisa memberikan sesuatu, tetapi tidak ada rasa kasih di dalam hati kita. Kita bisa melayani Tuhan, tetapi semuanya sekedar rutinitas, sekedar melakukan tugas. Tuhan itu, Dia ini melihat setiap pemberian kita, saudara. Saat kita memberi yang terbaik dan kita punya rasa cinta. Aku memberi karena cinta kepada Tuhan. Aku melayani karena rasa cinta kepada Tuhan. Ini Tuhan lihat, saudara. Ini yang harus kita miliki sebagai umatnya Tuhan, anak-anak Tuhan, saudara. Mempersembahkan yang terbaik dengan rasa cinta dari dalam hatimu. Ada satu tempat di Amerika namanya Ark Encounter. Ini di daerah Kentucky, Amerika. Ini adalah tempat di mana dibangun replika daripada Bahtera Nuh. Ada satu lembaga yang didirikan yang membangun tempat ini. Kurang lebih luasnya 120-an hektar, saudara. Saudara lihat gambar ada Bahtera Nuh. Ini sesuai dengan ukuran yang di Alkitab, saudara. Ukurannya panjangnya 155 meter, ya, kapal Nuh itu. Lebarnya 26 meter, tingginya 16 meter. Terbuat 3 susun, 3 lantai, saudara. Persis sama dengan seperti yang Tuhan perintahkan kepada Nuh untuk buat bahtera itu, buat kapal besar itu, saudara. Tempat ini dibangun, tempat ini dibuat, saudara. Itu untuk membuktikan bahwa Alkitab itu, kisah-kisah yang ada di Alkitab itu adalah benar, saudara. Ada orang-orang yang mengumpulkan, yang punya uang dan kemudian memberikan uang tersebut untuk bangun ini, saudara. Ada orang-orang yang punya keahlian-keahlian buat semuanya, saudara. Detail-detailnya, saudara. Ada, saudara. Mereka yang punya duit, mereka memberikan uang mereka. Yang punya tanah, mereka menyediakan tanahnya. Yang punya keahlian, mereka memberikan keahlian mereka, saudara. Satu tujuannya, untuk membuktikan bahwa Alkitab itu betul, saudara. Alkitab itu benar, saudara.
karya mereka ini untuk mengabarkan Injil, saudara. Sebelum pandemi, tiap tahun tuh hampir 1 juta orang datang masuk melihat ini, saudara. Ada satu lagi namanya Creation Museum, Museum Penciptaan. Ini sama kurang lebih tempatnya dekat. Saya cek, saya lihat di internet, saudara. Saya belum pernah ke sini, ya. Tapi saya baca cari ini, saudara. Saya dapat kisah ini, saudara. Di Creation Museum ini orang-orang membuat seperti yang Tuhan beritakan, saudara. Itu untuk memberitahukan manusia itu bukan dari teori evolusi. Ya. Tuhan ciptakan manusia bukan seperti teori Darwin, saudara. Ini firman Tuhan yang benar-benar terjadi, saudara. Mereka bekerja dengan sungguh-sungguh untuk membuat semuanya ini, saudara. Manusia diciptakan Tuhan bukan berasal dari monyet. Tetapi manusia diciptakan lewat debu tanah yang dihembusi oleh nafas Allah. Orang-orang menggunakan talenta-talentanya untuk memberikan yang terbaik, saudara. Hari ini, hari Natal, kalau hari-hari ini kita masih ada, saudara. Ini semua karena anugerah. Ini semua karena kasih karunia Tuhan, saudara. Pandemi begitu luar biasa menghantam negara kita. Bahkan banyak orang kena, ya. Ada yang pulang ke rumah Bapa. Tetapi kalau hari ini kita masih ada, ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan buat setiap kita. Lewat Natal ini, Tuhan berikan kita kesempatan hidup untuk menyenangkan hati Tuhan, saudara. Apa yang bisa engkau kerjakan, apa yang bisa engkau lakukan buat Tuhan, kerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Karena kesempatan itu akan selesai. Kesempatan itu akan berakhir, saudara. Saya seringkali dulu itu menjenguk orang-orang yang ada di ICU. Saat sudah di ICU semua dipasang selang, bahkan sudah tidak sadar, saudara. Mungkin masih bisa ngerti, bisa nangkep apa yang saya katakan. Tetapi orang-orang yang di dalam ICU sudah tidak bisa lagi lakukan apapun, saudara. Sudah tidak bisa lagi melayani Tuhan, mengerjakan bagiannya. Hari-hari ini panggilan untuk kita semuanya. Mari kita persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan buat Tuhan? Ada ibu-ibu yang tidak bisa melakukan banyak hal. Dia berkata kepada saya, Pak, aku sebagai pendoamu. Saya katakan, lakukan dengan setia. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Saya butuh doa-doamu. Saudara, apapun yang kita bisa persembahkan buat raja di atas segala raja. Lakukan yang terbaik, saudara. Karena kesempatan itu akan berhenti, saudara. Kesempatan itu akan berakhir. Yang terakhir, sikap kita terhadap sang raja, yaitu menyambut kedatangannya kembali. Bersiap untuk menyambut kedatangannya kembali. Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Dan berkata kepada mereka, Tuhan Yesus pada saat dia naik, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat, ini malaikat berkata, Yesus yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudara, semua pemimpin agama, semua nabi sekalipun mati, saudara. Tetapi Yesus, dia lahir, dia mati, tapi dia bangkit. Dan kemudian dia naik ke surga, saudara. Dia mengalahkan maut. Simpson itu kuat tubuhnya. Dia punya karunia kekuatan di dalam tubuhnya. Tapi juga akhirnya mati, saudara. Ada yang namanya Metusalah. Ya. Itu paling panjang umurnya, 969.
Metusalah aja panjang umurnya, apalagi metu bener itu saudara ya. Kalau metunya bener bisa 2000 tahun itu saudara. Ya, saudara. Tapi akhirnya juga mati Metusalah ini saudara. Hanya Tuhan Yesus. Dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga. Dan kita sebagai umat Tuhan, kita ini mempersiapkan kedatangan Tuhan. Siap menyambut kedatangannya yang kedua kali saudara. Janji Tuhan kepada Daud, keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya saudara. Siapa keluarga Daud? Siapa keturunan Daud yang jadi raja saudara? Satu kali saat Bartimeus dengar Tuhan Yesus lewat di saat itu, Bartimeus berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara, Yesus itu memang bukan anak langsung daripada Daud, tetapi dia adalah keturunan daripada Daud, saudara. Yesus Kristus dia akan kembali saudara. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17 sudah dinubuatkan. Saat sangkakala berbunyi saudara, Tuhan datang di atas awan-awan. Saudara, mungkin saudara beberapa waktu yang lalu pernah dengar ada fenomena-fenomena alam. Suara seperti trompet, seperti sangkakala itu saudara. Saudara, mungkin itu para malaikat sedang latihan saudara. Ada banyak tempat di banyak negara. Ada suara itu saudara. Nanti saat kedatangan Tuhan yang kedua kali, suara itu akan berbunyi. Dan kemudian orang-orang yang mati terlebih dahulu diangkat. Dan kita yang masih hidup, kita juga akan diangkat naik ke awan-awan. Bertemu dengan mempelai pria kita saudara. Bertemu dengan raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Tetapi tidak semua orang diangkat saudara. Sekalipun KTP Kristen. Di dalam firman Tuhan dikatakan saat bekerja di ladang ada 2 orang bekerja. 1 diangkat, 1 tertinggal. Saat malam tidur, mungkin suami istri tidur bersama. 1 diangkat, 1 tertinggal saudara. Kita harus berjaga-jaga setiap waktu saudara. Saat terangkat ke surga, kita bertemu dengan Tuhan di awan-awan. Kita masuk di dalam pesta kawin anak domba. Dan setelah itu, Yesus bersama dengan orang-orang salehnya akan turun ke muka bumi. Mendirikan kerajaan 1000 tahun damai di bumi ini saudara. Bersiaplah, persiapkan hidup kita saudara. Kami tidak segan-segan memberitakan lewat mimbar ini. Tuhan segera datang, Tuhan segera datang. Bukan untuk menakut-nakuti saudara, kami sendiri juga takut. Tetapi kami ingin mengajak saudara bersama-sama. Persiapkan hidup saudara, persiapkan hidup kita saudara. Jaga hidup kita itu benar saudara. Ayat terakhir Wahyu 19 ayat 11. Lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil saudara. Nama Tuhan kita juga disebutkan Yang Setia dan Yang Benar. Kita sebagai orang Kristen, kita juga harus setia, hidup kita setia kepada Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Hari-hari ini orang banyak ketakutan.
orang bisa meninggalkan kesetiaan mereka, saudara. Tetapi dari mimbar ini saya mengajak setiap daripada kita, mari jadilah orang-orang yang setia, saudara. Setia kepada Tuhan. Masa-masa sulit ini masih belum terlalu sulit. Akan ada masa-masa kesesakan yang lebih menyulitkan kita, saudara. Kalau pedang itu sudah di leher kita, saudara. Seperti yang di Sigi, saudara ingat. Saudara, apakah kita masih bisa setia? Apakah kita masih bisa hidup setia kepada Tuhan, saudara? Saya mengajak setiap kita, mari kita setia kepada Tuhan saat kita masih diberikan kesempatan hidup di dalam muka bumi ini. Saya mengajak setiap kita, mari kita hidup benar di hadapan Tuhan, saudara. Pakaian kita, pakaian pengantin kita, itu namanya kesetiaan dan kebenaran. Hidup setia kepada Tuhan, apapun yang terjadi. Hidup benar di hadapan Tuhan, apapun yang terjadi, saudara. Ini pakaian pengantin kita, saudara. Seorang yang sudah berpakaian pengantin, dia tidak mungkin main sepak bola di pinggir jalan atau main sepak bola di lapangan, saudara. Tidak mungkin. Pakaian pengantinnya akan rusak. Pakaian pengantinnya akan kotor, saudara. Kita sebagai anak-anak Tuhan, saat kita sudah memperlengkapi diri kita dengan pakaian pengantin kita, dengan kesetiaan dan kebenaran. Kita jagai terus, saudara, kesetiaan dan kebenaran kita. Hidup benar, lurus di hadapan Tuhan. Jangan hidup berbelat-belit, saudara. Sudah waktunya kita lurus dengan Tuhan. Karena ada masanya. Saat sangkakala itu berbunyi, kita sudah tidak ada waktu kesempatan lagi. Kalau kita tidak terangkat, berarti kita tertinggal, saudara. Sekali lagi saya sampaikan, kalau kita tidak terangkat, berarti kita tertinggal, saudara. Dan lebih berat orang yang tertinggal ini, saudara. Sulit, saudara. Sulit, berat sekali, saudara. Hari ini kalau kita keluar kota, enak kita ke tol, saudara ya. Pakai tol, tidak bisa pakai uang. Ada sistem pakai kartu, saudara. Semua akan dibuat semakin menjepit kita. Ini vaksin segala macam. Kalau tidak pakai vaksin, denda. Nanti akhirnya kemana-mana kita tidak bisa pergi, saudara. Ya, pakai vaksin juga takut. Ya, apa dampaknya? Kita tidak tahu, saudara. Tapi keadaan ini akan dibuat seperti itu. Semakin sulit, saudara. Yang kita miliki hanya dua hal ini, kesetiaan dan kebenaran. Hiduplah setia dengan Tuhan, hiduplah benar di hadapan Tuhan, saudara. Supaya saat kesesakan itu semakin menjepit kita sudah tidak ada jalan lagi. Tuhan datang jemput kita, saudara. Terangkat semuanya. Saya berdoa setiap kita mengalami pengangkatan. Saya kepingin diangkat, saudara. Saya takut ketinggalan, saudara. Saya takut. Oleh karena itu saya mengajak kita semuanya, ayo sama-sama. Kita setia sama Tuhan. Mumpung dikasih kesempatan bisa setia. Hidup benarlah, saudara. Mumpung kita ini masih bisa hidup benar dan terus berjuang untuk hidup benar, saudara. Karena ada masanya itu semua akan berakhir, saudara. Saya undang para pelayan altar bisa naik semuanya. Jagai hidup kita tetap bersih. Pakai pakaian pengantin kita, saudara. Pakai pakaian pengantin kita. Seorang yang sudah berpakaian pengantin, dia akan menjaga pakaiannya tetap bersih, tetap kudus sampai mempelai pria datang untuk menjemputnya. Naikkan pujian ini, saudara. Inilah rinduku kepada
segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh jiwaku memuji-Mu, ku memuja-Mu, ya Allahku. Saya undang jemaat bangkit berdiri, naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Katakan dari dalam hatimu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, Ku berikan hatiku. ini Tuhan, ini yang kami punya. Kami memberikan persembahan kami yang terbaik. Ini hidup kami Tuhan. Biarlah Engkau yang melayakkan setiap kami. Kami membawa persembahan kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ya Tuhan, di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Ya Tuhan, ini janji kami di hadapan-Mu Tuhan. Nyatakan jalan-Mu. Sekali lagi naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Yes Lord, kami memberi yang terbaik. Ini hidup kami Tuhan. Kami lakukan bagian kami. Kami lakukan dengan sungguh-sungguh karena rasa cinta kami. Ya Tuhan, nyatakan sekali lagi saudara, berikan yang terbaik dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami sebagai umat yang mempersiapkan diri kami Tuhan, untuk menyambut kedatangan Raja kami yang kedua. Kami percaya Engkau segera datang Tuhan, menjemput kami umat-Mu. Ini hidup kami Tuhan.
Biarlah kami mau menjaga pakaian pengantin kami dengan kesetiaan dan kebenaran. Terima kasih Bapa. Roh Kudus meteraikan semua kebenaran firman Tuhan pagi hari ini yang kami dengar. Roh Kudus yang terus berbicara di hati setiap kami umat-Mu. Dimanapun umat-Mu berada, baik yang ada di dalam rumah Tuhan maupun yang ada di rumah masing-masing di dalam ibadah kami, ibadah Natal ini. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan buat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Puji Tuhan saudara. Hari ini saya atas nama Gembala Sidang, atas nama Mami Esther, juga atas nama diaken, para diaken, dan seluruh staf penggembalaan, saya mengucapkan selamat Natal kepada Bapak Ibu Saudara semuanya. Saya berdoa lewat Natal tahun ini Tuhan berikan kita special gifts, ada berkat yang spesial untuk kita. Tuhan menyatakan dirinya kepada setiap kita saudara. Mari persiapkan hidup karena Dia segera datang. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Ada beberapa pengumuman saudara, tanggal 31 Desember hari Kamis sore jam 17.30, setengah 6 sore saudara. Di tempat ini akan diadakan ibadah tutup tahun. Ibadah hanya dilakukan satu kali saja saudara. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin hadir, ikut hadir di dalam ibadah di gereja Tuhan, silakan segera mendaftar saudara. Natal ini kita lakukan 2 kali, ibadah 2 kali, banyak yang daftarnya terakhir-terakhir saudara, sehingga tidak dapat tempat saudara. Bagi Bapak Ibu yang ingin hadir di ibadah tutup tahun, tanggal 31 Desember hari Kamis jam 17.30, setengah 6 sore. Bapak Ibu bisa segera mendaftar di Ibu Kesia. Di dalam ibadah ini ada 2 kesaksian yang akan diberikan oleh jemaat Tuhan. Selama 1 tahun ini saudara itu mengalami sesuatu di dalam hidup. Dan Tuhan banyak berbicara kepada mereka. Kita bisa hadir dengar kesaksian mereka supaya kita dikuatkan. Kita mau masuk tahun baru 2021. Saya percaya Tuhan berbicara buat setiap kita. Tanggal 3 Januari kita ada ibadah awal tahun. Kalau biasanya tanggal 1 Januari ya saudara ya, itu ibadah awal tahun. Ini kita buat ibadah awal tahunnya itu tanggal 3 Januari hari Minggu saudara. 31 Desember hari Kamis ibadah tutup tahun, tanggal 3 Januari hari Minggu kita ada 2 kali ibadah. Saya akan membagikan pesan Tuhan untuk tahun 2021 saudara. Apa yang menjadi pesan Tuhan buat setiap kita, buat saya dan buat jemaat Tuhan. Kita mau terima, mau tangkap pesan Tuhan untuk tahun 2021. Ibadah disertai juga dengan perjamuan kudus. Ya, Bapak Ibu tidak usah takut beribadah di gereja. Ya, kami melakukan protokol kesehatan dengan rapi, dengan ketat, saudara. Ya, tidak usah takut. Virusnya ada, tapi kita percaya, kita lakukan bagian kita. Tuhan yang menyertai setiap kita, saudara. Ya. Kita di luar, kita bisa bekerja 8 jam sehari, kita bisa makan di luar, kita masih berani makan di luar, masih berani jalan ke pasar ya saudara. Ibadah mulai tahun depan, mari ibadah dengan setia saudara ya. Ada masa-masanya kesetiaan itu sudah tidak bisa lagi kita buktikan kepada Tuhan saudara. Mari kita dengan setia, kita datang kepada Tuhan beribadah. Ibadah ini salah satu bentuk cinta kita kepada Tuhan. Kita ketemu Tuhan saudara. Bukan untuk dapat berkat, ya dapat firman saja, dapat pujian yang enak, bukan sekedar itu. Tetapi ibadah adalah sebuah bentuk cinta kita kepada Tuhan, saudara. Kita bisa membuktikan kesetiaan kita kepada Kristus, saudara. Ya, tanggal 30, mulai awal tahun saya undang Bapak Ibu Saudara yang masih ibadah online. Mari hadir bersama, daftar dulu juga saudara ya, kalau karena tempatnya juga dibatasin saudara ya. Dulu satu kursi panjang ini bisa 3-4 orang.
hari-hari ini cuma 2 orang saudara ya. Tetap kami akan lakukan seperti itu. Kalau nanti 2 kali ibadah kurang, kami buka yang ketiga saudara. Kami akan tetap layani saudara. Sementara ini kami buka dulu 2 kali ibadah saudara ya. Mari kita sungguh-sungguh, Tuhan segera datang. Kita akan akhiri ibadah Natal pada hari ini. Kita naikkan satu pujian. Saya undang jemaat bangkit berdiri bersama. Kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Naikkan pujian dengan sukacita saudara. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Sekali lagi puji Hosana. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, mulia namanya. Terima kasih Tuhan, Kau menyertai ibadah Natal kami hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami sudah terima. Dan kami percaya Tuhan menyertai kami sampai kesudahan alam ini. Terpujilah namamu Tuhan. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Biarlah sebelum kami berpisah, hamba-Mu terus mohon berkat bagi setiap umat-Mu. Biarlah damai, sejahtera, sukacita, kebaikan, kemurahan Tuhan, perlindungan Tuhan, kesehatan, kekuatan, bahkan umur yang penuh Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami menjadi umat yang diberkati Tuhan, disertai Tuhan, dilimpahi dengan kebajikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Mari saudara angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah berkat yang besar dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus itu yang menyertai setiap kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya.
lagi selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.